Pemirsa, memasuki minggu ketiga bulan Desember, kami mengajak Anda untuk memantau langsung harga berbagai kebutuhan pokok di kota Medan, Sumatera Utara yang beberapa hari lalu mengalami penurunan harga. Saat ini kita langsung berhubung atau tersambung bersama dengan jurnalis Metro TV Andre Septian di Medan, Sumatera Utara. Andre, Anda saat ini berada di pasar mana dan bagaimana kondisi harga bahan pangan khususnya di sekitar Anda melaporkan? Ya, selamat pagi Leo. Untuk kondisi harga bahan pokok di kota Medan saat ini sudah mengalami penurunan harga. Saat ini saya berada di Pasar Karya Wisata Kota Medan dan dapat kami laporkan bahwa untuk beberapa harga bahan pokok khususnya cabai yang memang masih meningkat di sejumlah daerah di Indonesia, sedangkan di Kota Medan ini cenderung mengalami penurunan harga. Seperti tadi pagi kami sempat memantau ke Pasar Induk Lauci Kota Tuntungan Medan, ini harga cabai merah keriting atau cabai merah ini sudah mengalami penurunan yang cukup drastis. Jika sebelumnya pada sekitar 1 hingga 2 minggu kemarin ini sempat mengalami harga hingga Rp65.000 sampai Rp70.000, maka tadi pagi untuk pasar induk ini sudah mulai turun, khususnya cabai yang dikirim dari kota Aceh, hingga angka Rp30.000. Nah, sementara untuk di Pasar Karya Wisata yang merupakan pasar untuk konsumen masyarakat ibu rumah tangga, untuk harga cabai ini masih terbilang cukup tinggi ataupun tidak berbeda jauh dengan dari pasar induk. Seperti cabai yang dikirim dari kota Brastagi, ini masih di angka harga Rp55.000. Ini harganya cukup tinggi karena memang produksi dari kota Brastagi di Sumatera Utara ini cukup rendah. Kemudian yang tadi saya sampaikan adalah cabai yang dikirim dari kota Aceh, yang ini adalah yang cukup banyak dikirim hari ini oleh para petani di sana sehingga harganya bisa ditekan hingga Rp30.000. Sementara untuk cabai rawit merah di Pasar Karya Wisata ini masih dijual cukup tinggi hingga Rp80.000. Namun hal ini dibenarkan oleh para pedagang bahwa sudah turun hingga Rp20.000, sebelumnya Rp100.000 sekitar 1 minggu yang lalu. Sementara untuk cabai rawit hijau masih cukup stabil di pasar ini sekitar harga Rp40.000. Kemudian kita bergeser ke beberapa sayur mayur di Pasar Karya Wisata ini. Harga kol seperti itu mengalami kenaikan harga sekitar Rp2.000 sehingga dijual dengan harga Rp5.000. Untuk jagung susu dijual juga dengan harga Rp10.000 dan juga wortel sama harganya Rp10.000, namun ini cukup fluktuatif, angkanya berada di kisaran angka Rp9.000 kemudian Rp10.000. Sedangkan untuk tomat ini juga masih cukup stabil di pasar ini, Leo, masih berkisar di angka Rp16.000 per kilogramnya. Sementara untuk komoditas lainnya seperti gula pasir di pasar ini justru menurun dibandingkan dengan harga yang dijual di pasar induk di Kota Medan. Di pasar ini harga gula pasir yang tadinya dijual di kisaran angka Rp17.000 hingga Rp18.000, maka per hari ini sudah turun hingga menyentuh angka Rp15.500. Kemudian kita bergeser ke sektor peternakan, di mana untuk harga ayam potong di pasar ini cukup sama dengan pasar lainnya yang ada di Kota Medan, dijual dengan harga Rp26.000. Sementara untuk telur kita pantau untuk hari ini di Kota Medan dijual dengan harga bervariasi Rp1.500 per butir hingga Rp1.800 per butir tergantung dari ukurannya. Ya, Andre. Namun untuk ukuran dari per kotak ini cukup hingga Rp45.000. Sementara demikian, Leo. Andre, sedikit tambahan informasi untuk para pemirsa supaya jelas juga. Bagaimana kondisi cuaca di Medan dan sekitarnya? Apakah memang sudah mulai sering hujan atau seperti apa? Karena itu pasti langsung berpengaruh kepada harga komoditas pangan khususnya hortikultura yang tadi sempat Anda laporkan. Seperti apa kondisi cuaca di sana, Andre? Ya, dari pantauan kami memang untuk beberapa hari terakhir, seminggu terakhir ini kondisi curah hujan di Kota Medan ini masih cukup jarang. Curah hujan terakhir ini kami dapati sekitar 3 hari yang lalu. Sehingga memang disampaikan oleh para pedagang, yang diinformasikan oleh para petani di seperti Kota Brastagi dan juga Kota Asahan di Sumatera Utara ini, para petani di sana mengaku bahwa memang sudah pergantian musim justru dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, ini yang justru membuat sempat komoditas juga hasil pertaniannya turun. Jadi mungkin memang masalahnya adalah alokasi atau distribusi dari bahan pangan ini dan belum faktor cuaca. Begitu yang Anda lihat, Andre, atau seperti apa?
Ya, kira-kira seperti itu Leo, untuk memang ada kendala sedikit cuaca dampak dari El Nino, kemudian juga memasuki jelang Hari Raya dan Natal Tahun Baru ini memang cukup fluktuatif harganya, tergantung memang dari pasokan yang dikirim oleh para petani dan juga pengepul. Seperti tadi cabai dari kota Aceh ini justru cukup melimpah ruah sehingga harganya bisa cukup ditekan untuk hari ini. Leo. Baik, kita nantinya tentunya akan terus memantau perkembangannya seperti apa. Untuk saat ini laporan disampaikan langsung dari Medan, Sumatera Utara, Andre Septian melaporkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.